warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara senang-senang kok suaranya lemas. Acaranya acara bahagia, suaranya suara sedih. Saya ingatkan lagi, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Karena di dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum, selamat kepada kalian, warahmatullah dan rahmat Allah bersama kalian, wabarakatuh dan barakah Allah selalu mengiringi kalian. Itu doa dari saya dan saya pun berharap doa dari yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa ahli nabi amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kedua mempelai saudara Sandy dan Syifa, keluarga besar dari Bapak Ibtu Abdul Haris, juga Bapak Edi. Yang saya hormati kedua saksi dan hadirin hadirat sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, para alim, para ulama, para habaib, para asatidz yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit khususnya untuk kita semua yang hadir di sini, untuk mengarungi bahtera rumah tangga menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Juga para jomblo yang insya Allah akan melangsungkan ke pernikahan juga. Buat para jomblo ini persiapan pembelajaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, yaitu manusia, laki-laki dan perempuan. Itu kita disuruh berpikir, kalau kita laki-laki milihnya perempuan, jangan laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya perempuan dengan perempuan, jangan. Lebih parah lagi, kita golongan manusia, jangan nikah dengan binatang. Betul betul? Betul betul? Itu hanya untuk orang-orang yang berpikir, dan di akhir zaman ini banyak orang yang nggak punya pikiran. Mereka melakukan pernikahan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu ayat Al-Quran, ditanamkan kepada mereka rasa kasih dan sayang, agar bersayang-sayangan menjalani bahtera kehidupan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh ini menjadi tanda kebesaran Allah, dikasih kita rasa kasih dan sayang, untuk menjalin rasa kasih dan sayang itu bersama lawan jenis kita mengarungi kehidupan ini, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berpegang kepada dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Taraktu fikum wasilatani Al-Quran wa sunnati. Jadi wahai Sandy, imam daripada Syifa, dengan ucapan gobil tu saya terima, maka dari sejak itu engkau bertanggung jawab atas diri Syifa, untuk lahir dan batinnya, untuk dunia dan akhiratnya. Engkau menjadi imam untuk Syifa. Pergunakan sebaik-baiknya, laksanakan tanggung jawabmu sebagai imam dengan sebaik-baiknya. Likulli ra'in, semua itu pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadilah pemimpin, sebaik-baik pemimpin di dalam rumah tanggamu, wahai Sandy. Didiklah istrimu muhasyarah bil ma'ruf, didiklah istrimu dengan sebaik-baiknya pendidikan, terutama pendidikan dalam agamanya, yang insya Allah dengan apa-apa yang kau laksanakan semata-mata mengharap ridho Allah, mengharap ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah bahtera rumah tanggamu, yang mana setiap kalian yang hidup akan mendapati yang namanya ujian, dan setiap ujian pasti ada solusinya, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, tidak lain dan tidak bukan melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Kembali lagi kepada agama. Apapun itu yang menjadi haluan, menjadi ombak, menjadi kerikil-kerikil yang nanti menerjang bahtera rumah tangga kalian, kembali lagi kepada agama. Jangan lari daripada agama, maka engkau akan dijadikan pemimpin yang sejati, sebaik-baiknya pemimpin. Dan untuk Ananda Syifa, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk wanita yang ada di sini juga para istri, para gadis, idza mar'atu salat khamsaha, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, wanita itu yang punya surga, tapi tempatnya banyak di neraka. Karena apa? Tidak melaksanakan hadis Nabi. Untuk Syifa, idza salat mar'atu khamsaha, apabila Syifa salat 5 waktu, enggak perlu tarawih, enggak perlu duha, enggak perlu tahajud, salat 5 waktu aja. Lebih bagus lagi kalau ditambahin. Karena kalau urusan perempuan ini, kalau urusan duit maunya banyak. Betul gak betul? Kalau perempuan, kalau urusan duit maunya banyak, tapi kalau pahala juga harus banyak. Tapi Nabi bilang apa? Idza salat mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, enggak pernah tinggal. Kalau seandainya lagi datang bulan, nanti dikodok. Wa shamat syahraha, dan puasa sebulan, bulan Ramadan. Kalau seandainya lagi datang bulan, lagi ada datang tamu, kita kodok. Wa hufizat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Kehormatannya apa? Tidak menerima tamu laki-laki yang tidak diketahui. Menjaga kehormatan suami. Keluar nutup aurat. Bu, ibu tahu lemper, bu? Lemper, kalau lemper itu angkat tempatnya di piring. Lemper masih dibungkus rapi, angkat tempatnya di piring. Tapi kalau lemper itu udah basi, dia belender. Tempatnya bukan di piring lagi, tapi di tempat sampah. Betul apa betul? Kalau dia bungkusnya masih rapi, itu ditaruh di piring, ditutupin lagi pakai tutup sagi supaya nggak dimakan kucing. Maka dari itu, para ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah pasti menjadi anak, tapi belum tentu menjadi orang tua. Jaga, ketika kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga anak-anak kita, terutama auratnya. Jangan sampai kayak lemper, buka aurat ke sono ke sini, yang hinggap laler. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Maka dari itu kepada Ananda Syifa, jaga kehormatanmu, jaga auratmu, jaga kehormatan suamimu.
Yang terakhir, wa ta'at zaujah, taat kepada suaminya. Taat di sini menurut syariat agama untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Sandy pun harus mengingatkan, wahai istriku yang tercantik sedunia, wahai istriku yang tersayang, wahai istriku yang terkasih, udah sholat belum? Ingatin Sandy. Sifat juga ingetin, wahai suamiku yang paling ganteng, sholatnya bareng-bareng. Sholatnya orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada 70 yang belum berkeluarga. Makanya yang belum berkeluarga cepat-cepat nikah. Yang belum berkeluarga cepat-cepat nikah. Sholatnya orang yang sudah berumah tangga itu lebih baik 70 kali daripada orang yang masih jomblo. Maka dari itu enak kalau udah nikah, sekali sholat lebih baik 70 kali. Alhamdulillah. Taat sama lakinya. Mau keluar izin sama laki, mau ke rumah teman izin sama laki, mau kemana-mana izin sama lakinya. Ketika sudah dapat izin, dapat ridho sama suaminya, udkhulul jannah min abwabil jannah ma syi'ta. Masuklah kalian ke surganya Allah dari pintu mana aja yang kalian suka. Kira-kira enak gak kalau perempuan? Bu, enak gak jadi perempuan? Cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, terus taat sama laki, masuk surga dari pintu mana aja. Alhamdulillah. Tapi sekarang yang taat sama laki ada gak? Bu, kenapa Rasulullah ketika Isra Mi'raj melewati neraka itu lebih banyak penghuninya perempuan, padahal perempuan yang punya surga? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para perempuan. Surga yang punya perempuan, tapi penghuninya kebanyakan perempuan neraka. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka dari itu hati-hati. Cuma karena taat, lakinya nggak ridho, akhirnya jadi masuk neraka. Untuk anak syifa, raihlah ridho suamimu, karena ridho Allah dan ridho Rasulullah ada pada suamimu saat ini. Tanggung jawabmu bukan kepada ayahmu lagi, tapi tanggung jawabmu sekarang ada pada suamimu, Abang Sandy yang paling ganteng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya Allah yang terakhir, mudah-mudahan dengan kesaksian kita semua yang baru saja terjadi prosesi sakral, yaitu walimatul aras akdun nikah, pernikahan yang mana ini pernikahan acara paling sakral disaksikan oleh penghuni langit dan bumi, yang insya Allah menjadi saksi para malaikat bahwa sesungguhnya pada kegiatan pagi hari ini Allah menyatukan kedua insan antara Sandy dan Syifa untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah apa-apa yang akan kalian lakukan ke depannya semata-mata beribadah kepada Allah dan mengharap ridho Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah juga kalian akan dititipkan oleh Allah berupa amanah anak-anak yang soleh dan soleha. Ingat, wahai Sandy dan Syifa, Nabi berkata di dalam hadisnya, qala Rasul, birru abukum tabirrukum abnaakum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maka dari itu, sayangi orang tua kalian. Orang tua Sandy, orang tua Syifa, sayangi, karena itu orang tua kalian juga. Mertua adalah orang tua kalian. Orang tua kalian 3, orang tua kandung, mertua, dan guru. Hormati mereka, insya Allah ridho kalian dapati. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita semua dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang oleh Allah dengan
oleh Rasulullah dengan pandangan kecintaannya, dan tidak dipulangkan kita dari tempat yang mulia ini, dari majelis yang mulia ini, melainkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, insyaallah mudah-mudahan jadi manfaat. Rabbi fa'alna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ونشيدا دوما أنشد في كل مكان أذكره ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأظل أردده أمي يا لحنا عشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأظل نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر